Bandarmologi SUPA yang pertama ya. IPO dari Rabu 17 Desember 2025. Kita langsung ke bandarmologi, di mana di sini pemegang sahamnya cukup banyak, jadi mungkin menggambarkan bahwa perusahaan ini besar atau market cap-nya besar, jadi memerlukan banyak pihak untuk menyerap dana IPO. Jadi saham pengendali itu PT Elang Media Wisitama, terus PT Kudo Teknologi Indonesia, ya. Nah, intinya itu ya, ini saham pengendali. Di mana saya ingin ini pastikan saham pabriknya betul ya, karena penting. 4,4 miliar lembar saham ya. 4,4 06 612 300 ya. Kemudian 29 151 435 150 ya. Jadi 13% ya. Saham publik tepatnya 13,1, sedangkan founder share-nya 86,9%. Setara dengan 86,9% itu founder share. Nah, ini masalahnya ya, masalahnya beda dengan data yang saya dapat dari Bursa Efek, di mana saham pabriknya 15,1 ya, sedangkan founder share-nya 84,9%. Ini bank digital ya, jadi memberanikan diri mendeklar bahwa ini bank digital. Di sini ya, oh iya, di sini 13% ya. Ya, kita langsung aja, tidak perlu membedakan memikirkan perbedaan ini ya, karena ya ini bukan ranah kita tinjau dari bandarmologi aja apa adanya data. Jadi IPO 17 Desember 2025 dengan nama Superbank Indonesia Tbk, underwriter-nya CC Mandiri Sekuritas ya. Selain Mandiri Sekuritas ada Trimegah ya, Sekuritas Indonesia, KZ, CLSA Sekuritas Indonesia, Sucor Sekuritas, terus Bahana Sekuritas di sini ya. Terus ada lagi Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Apa ya itu ya? QA. Nah, itu ya.
dengan harga IPO 635. Jadi market cap saat IPO 21,3 triliun. Sedangkan hari ini berubah karena ada kenaikan harga menjadi 26 triliun. Ya, jadi kalau kita mau invest bisa invest di Supra ini. Karena apa? Market cap-nya 26 triliun. Jadi dengan berandai-andai kalau harganya ini 3.000, ya, jadi 3.000 jadi berapa kali lipat? 6 kali 5, ya 5 kali lipat misalnya ya. Misalnya kita tingkatkan dari 5 kali lipat, otomatis market cap-nya akan meningkat 5 kali lipat, melebihi 100 triliun. Nah, ini bisa masuk ke MSCI. Nah, itu ya. Jadi kalau ya kita spekulasi dengan perhitungan, bukan asal spekulasi, ini bisa menjadi anggota MSCI suatu saat, entah setahun, 2 tahun, ya. Kalau harganya konsisten naik dan valuasinya, transaksi hariannya juga lebih dari 100 triliun. 100 miliar. Ya, itu ya terlalu jauh ya, tapi itu aja gambaran aja. Gambaran dicetuskan sejak lahir. Sejak IPO ya, saham Supra. Ya, kita ke transaksi jual beli. Nah, kita di Almarket ya, Altrade, di mana harga last price di 790, naik 24%, ARA ya. Terus ya kita ke penjual atau seller, di mana LG ya selaku underwriter jualan 49% ya, tertinggi porsinya. Kemudian ZPF ini juga underwriter jualan 18%, kemudian CC jualan 10%, ini juga underwriter. Ini yang bukan underwriter yaitu TPYU ya, ini bukan underwriter. TP jualan 7%, YU 3%, ZP lokal dan kawan-kawan 12%. Anggaplah ini retail ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ini distribusi ya. Dan memang ya hari pertama ya harusnya distribusi karena ya pada jualan di pasar ya, ini di Altrade. Nah, yang telah di buy sell dari free float ya, itu 0,3%. Kemudian yang belum jualan masih ya 99,7%. Jadi masih gulung kering. Jadi besok diperkirakan ARA ya. ARA yang kedua kali.
free float 100%. Jadi dari market cap dari saham publik yang 5,05 miliar ya. Baru terjual 15,5 juta. Kalau memang saham pabriknya betul-betul mau dilempar ke pasar semua. Ini kan belinya di IPO. Ini yang jual beli di Altrade. Nah, dari ini kan dari free float. Ya, kalau kita bandingkan dengan total share, ya 15 juta ini masih 0,0 sekian ya persen. Jadi ya masih 0% ya kalau dibulat pembulatan ya. Ya, ini masih utuh 15%. Ini ya jelas utuh ya. Kalau counter share ini tidak boleh jualan selama kurang lebih, tahu peraturan yang baru kurang paham saya. Mungkin 9 bulan, mungkin 1 tahun ya, yang jelas lebih dari 9 bulan. Ini hold ya. Total 100%. Nah, ini masih 0,0 ya, masih utuh lah, anggaplah baru segelintir yang dijual. Ya. Di sini asing jualan ya, 22%, yaitu dari ini Salsa. ZP itu ya CLSA, sekuritas Salsa. Sekuritas. Sama YUF 3%. Nah, itu ya. Jadi distribusi, kalau kita lihat sepintas dan kita lihat diagramnya atau chartnya, memang distribusi ya. Di sini LG 49%. Nah, ini yang beli Becky ya. Becky itu termasuk underwriter ya. Di sini dia belinya lumayan banyak ya. Korea Investment ya. Becky coba. Becky. Iya, betul. Dia jual beli di warna oranye. Di sini posisi beli lebih besar daripada warna oranye posisi jual. Jadi distribusi. ZPF 18%, ini underwriter. Ya, jelas distribusi ya. Di sini yang hijau adalah founder share 85%. Free float yang masih di hold 15%. Ya. Yang di buy sell 0,0 sekian persen. Jadi dibulatkan 0%. Nah, itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan, ini ada perbedaan saham pabrik ya. Bahwa ini kalau kita punya uang cukup besar, kita coba-coba invest atau nabung saham di Subbank ini. Karena kalau satu-satunya yang bisa dimaintenin atau salah satu yang bisa dimaintenin menjadi rebalancing mungkin di LQ45 ya, masuk LQ45 maksudnya, atau MSCI, ini adalah salah satu perusahaan dari Elang Mahkota Rama yang punya kans masuk ke
kancah internasional maupun salah satu emiten terliquid di bursa Indonesia. Nah, itu ya. Itu pasar Altrade ya. Sedangkan di reguler ya. Kita langsung aja ke reguler. Itu nah di reguler akum ya. Kalau di reguler jadi perbedaan antara reguler dan nego ya. Tadi di reguler di Altrade tadi terlihat distribusi, tapi di pasar reguler ya, sepertinya malah akum ya. Ini reguler ya. Dimana LG 28% jualan, ditampung XL 29% jualan. YB 28%. Oh iyalah, ini jelas akum ya di pasar reguler ya. Jadi sebetulnya harga terbentuk di pasar reguler ya, terbentuknya. Di harga itu terbentuk di pasar reguler. Kalau nego ya namanya nego. Ya terserah yang jual dan beli, harganya tinggal bisa dinego. Kalau di reguler tidak bisa karena ini mekanisme pasar. Nah, dari sini kita tahu bahwa antrian bagus pada sekuritas itu XL lumayan juga nih, XL ya. Jadi bisa beli di saat-saat IPO yang pertama ya. Jadi pas melantai di pasar reguler yang pertama kali ya. Bisa beli dengan 856.000 lot ya. YB juga 839.000 lembar, ini maaf ya, lembar bukan lot. OD RB di mana XL itu Stockbit, YB itu jasa utama kapital sekuritas, kemudian OD itu dana reksa dana reksa ya. RB ini nggak pernah dengar ini RB ini. Niko Sekuritas Indonesia, MU ya. Minapadi Investama Sekuritas. Oh, MU itu Minapadi ya, baru tahu, baru ya ingat. Nah, jadi ini ya, jadi sekuritas dengan urutan cukup bagus. XL, YB, OD, RB, MU. Itu ya yang kita bisa simpulkan dari pasar reguler, itu adalah antrian sekuritas. Di mana menguasai 28%, YB 28%, OD 16%, RB 16%, ini retail dan lain-lain ya intinya. Nah, transaksi di pasar nego, oh ini Altrade, maaf ya, ini Altrade, ini reguler 3 juta, nego 14 ya.
Ya, jadi justru transaksi paling banyak di pasar nego 14,2 miliar juta, 14,2 juta ya. Sedangkan di reguler 3 juta. Jadi beda jauh. Tapi penentu harganya di sini. Ya, walaupun pasar nego bisa untuk acuan di pasar reguler, tapi finalnya itu harga terjadi di pasar reguler. Sedangkan nego ya, ini nego ya, namanya nego ya, sekuritas ini bukan mencerminkan kecepatan antrian ya, karena ini terjadi di transaksi ini terjadi di pasar atau di bawah meja, yaitu negosiasi ya. Saya kira itu ya. Oh ya, kita pasar nego. Di pasar nego distribusi ya. Ya, distribusi pasar nego. Ini LG jualan ke BG ya. Dan seterusnya. Nah, kita lihat dari sisi chart. Aduh, kok ini chartnya belum siap. Bentar ya, kita siapkan chartnya dulu. Supa. Ya, kita lihat order booknya ya. Supa. Superbank. Kok bisa Supa ya, Superbank ya? Nah, di sini ada antrian, ada apa? Di posisi bid ya, the best bid price itu di 14 juta lot ini. Jadi sekitar 1,4 miliar lembar saham. Ya, masih di netting ini ya. Ya, Supa kalau versi yang satunya ya ini 14 juta ya, sama 14 juta 018 14 juta 018 ya, sama persis ya. Itu order booknya. Sedangkan chartnya ya, cuma satu bar ya, volume ini. Nah, ini ya, di 790 arahnya. Coba kalau salah satu yang lain, versi yang lain, Supa ini ya, hijau 3 miliar ya, 3 miliar. Ya, di sini valuasi ya 3,3 miliar. Valuasi pertama kali melantai di bursa. Nah, ini ya, sekedar tambahan info. Superbank jadi IPO bank digital terbesar ya. Di sini 5 bank terbesar digital. Yang pertama Supa dengan 3,6 triliun. Kemudian bank
5,515 miliar, BPHI 100 miliar, BYB 34,5 miliar, Arto 31,8 miliar. Ya. Ini bank digital. Ini Bank Aladin ini ya. Cukup gede juga ya, 515 miliar. Maksudnya cukup gede dibanding dengan saham digital yang lain. Nah, ini adalah gurita bisnis pengusaha media dan teknologi Edi Saryatmadja. Ya. MTK, Buka, Same rumah sakit, Buka itu e-commerce ya. MTK perusahaan induk, Kas itu logistik, Same itu rumah sakit ya. Supa Bank Digital, SCMA itu media, BPHI Bank Digital, RSGK layanan medis dan fasilitas rumah sakit ya. Nah, ini yang BPHI ya. BPHI pikir saya anak singkong ya, atau Khairul Tanjung CA. Ini ternyata ada keterlibatan Edi Saryatmadja juga. Nah ya, itu saya kira cukup ya bandarmologi dari Supa. Penekanan saya di Altrade dibanding di reguler maupun pasar nego. Di pasar nego ini yang cukup menonjol yaitu transaksi di pasar nego antara LG dan PEGI sesama underwriter ya. Jadi PEGI beli banyak, tetapi ya nggak banyak betul ya, karena baru pertama ya baru 6,7 juta lembar saham. Cuma menariknya ini di pasar nego ya. Nah, kalau pasar reguler itu kan masih di bawah 1 juta. Pasar nego langsung 6 juta gitu ya. Jadi kalau memang transaksi besar itu banyak terjadi di pasar nego. Ya, saya kira cukup ya bandarmologi Supa yang pertama ini. Ini sebuah catatan digital. Suatu saat ada reisu atau SS, stock speed, dan lain-lain ya. Kita punya data pada waktu pertama kali lahir perusahaan Supa dengan nama kode Supa, itu komposisi kepemilikan saham pada waktu berdiri ada historisnya. Ya cukup ya. Salam sehat.